Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang iman kepada qada dan qadar. Sekarang kita masuk kepada pengertian qada dan qadar. Qada artinya keputusan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada zaman azali. Sedangkan qadar artinya terjadinya sesuatu yang sesuai dengan keputusan, yaitu sesuai dengan qada Allah Subhanahu wa taala yang telah ditetapkan. Jadi sebenarnya kata qada dan qadar adalah merupakan satu kata yang apabila disebutkan sendiri-sendiri maka dia memiliki arti yang sama. Misal kita sebutkan qada saja, maka arti dari qada itu ya qadar juga. Misal kita sebutkan qadar, maka arti dari qadar itu masuk dari arti qada. Namun apabila disebutkan bersamaan qada dan qadar, maka kedua kata ini memiliki makna yang berbeda. Sebagaimana tadi yang definisi yang telah kita sebutkan tadi, yang pada intinya bahwa qada itu adalah merupakan rencana yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, dan qadar adalah merupakan perwujudannya, yang terjadinya kejadian, suatu kejadian. Namun terjadinya sebuah kejadian ini tidak terlepas dari ketetapan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan dalam qadanya. Jadi seperti itu. Namun yang dimaksud dengan iman kepada qada dan qadar yaitu meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini adalah merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah Subhanahu wa taala gariskan pada 50.000 tahun sebelum langit dan bumi ini diciptakan. Maka setelah kita mengetahui pengertian dari qada dan qadar, maka kita jadi paham ya tentang permasalahan takdir yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Dan iman kepada qada dan qadar ini adalah merupakan salah satu dari rukun iman yang keenam ya. Di mana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi." Itu iman ya, dan yang engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, dan beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Dan di sini qada dan qadar ini adalah takdir yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Setelah kita mengetahui tentang pengertian qada dan qadar atau istilah kita takdir gitu, maka kita perlu mengetahui bagaimana cara kita mengimani kepada takdir ya, agar lebih sempurna lagi keimanan kita terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya. Maka yang pertama kali kita harus yakini adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu merupakan zat yang maha mengetahui segala sesuatu, baik yang sudah terjadi ataupun yang akan terjadi ya. Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahkan sampai jumlah daun yang berguguran ya di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala zat yang maha mengetahuinya. Karena segala sesuatu yang ada di muka bumi, di alam semesta ini semuanya tidak terlepas dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala dan tidak terlepas dari takdir yang Allah Subhanahu wa taala telah tuliskan di dalam Lauhul Mahfuz. Dan ini adalah yang kedua ya.
merupakan semua yang terjadi di alam semesta ini adalah merupakan takdir yang Allah Subhanahu wa taala telah tuliskan di Lauhul Mahfuz. Kemudian yang berikutnya, ya, harus kita yakini bahwasanya segala sesuatu itu terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Meskipun manusia ataupun makhluk Allah itu punya kehendak, ya, namun kehendaknya itu tidak keluar dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita ketahui misalnya, ya, ada seorang penggembala kambing, ya. Seorang penggembala kambing ini ibaratnya dia adalah yang menentukan, ya, yang mempunyai kehendak atas kambing ini. Nah, dia berpikir, penggembala kambing ini, bagaimana supaya kambingnya itu tetap makan di situ tapi tidak keluar dari area yang yang dia inginkan, yang dia tidak inginkan, ya. Maka kambing ini akhirnya dia ikat dengan seutas tali, kemudian diikatkan ke satu pohon. Maka kambing ini sebenarnya punya kehendak, dia mau makan ke sana atau ke sini atau kemana aja, dia punya kehendak. Tapi kehendak kambing ini tidak keluar dari kehendak sang, ya, pemilik kambing itu tadi, karena dia sudah diikat. Nah, begitu juga takdir Allah Subhanahu wa taala. Manusia punya kehendak ini dan itu, tapi apa? Allah Subhanahu wa taala yang menentukan, ya, kehendak manusia ini tidak keluar dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Inilah seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah bahwa segala sesuatu itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan, maka Allah Subhanahu wa taala yang menentukan baik dan buruknya, dan Allah Maha mengetahuinya. Baik, sekarang kita masuk pada pembahasan manfaat beriman kepada takdir. Yang pertama adalah kita akan senantiasa merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, karena kita menyadari bahwa segala sesuatu sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga hal ini bisa membuat menjadikan kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, agar segala sesuatunya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah kita akan senantiasa bersabar dan tenang ketika menghadapi musibah, karena kita menyadari bahwa apa yang terjadi saat ini terhadap diri kita, maka itu adalah merupakan takdir ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, kita akan merasa tenang dan lebih bisa mengontrol diri, bisa bersabar. Karena segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan itu adalah merupakan kebaikan bagi kita. Kemudian manfaat yang berikutnya adalah terhindar dari sifat ujub dan sombong. Ya, karena semuanya itu adalah atas kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak ada kemampuan sedikit pun. Ya. Kita berhasil, kita memiliki prestasi, maka itu sebenarnya adalah apa? Karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan menyadari hal yang demikian, kita akan terhindar dari sifat yang sombong. Yang berikutnya akan menumbuhkan semangat hidup dan keberanian. Ya. Karena kita tahu bahwa tidak akan menimpa diri kita, baik itu yang baik atau yang buruk, kecuali itu memang sudah Allah Subhanahu wa taala putuskan, Allah Subhanahu wa taala sudah takdirkan. Maka dengan demikian kita akan punya, ya, keberanian untuk menjalani hidup ini. Kita berikhtiar. Kalaupun memang Allah Subhanahu wa taala takdirkan ini baik bagi kita, maka insya Allah akan dipermudah. Kalaupun tidak, maka
ini pun juga akan menjadi kebaikan bagi kita. Yang berikutnya, tidak mudah putus asa, ya. Tidak mudah putus asa karena mungkin saat ini takdir kita belum baik, ya. Allah Subhanahu wa taala belum takdirkan saat ini kita berhasil atau kita memiliki prestasi yang baik. Tapi mungkin, ya, suatu saat dengan ikhtiar dan usaha kita, Allah Subhanahu wa taala berikan takdir yang baik. Ya. Mungkin belum saat ini, tapi Allah ternyata takdirkan setelah kita mencobanya 10 kali. Nah, maka dengan seperti ini kita tidak akan putus asa, ya, dalam berusaha seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah menghilangkan sifat hasad, ya, menghilangkan sifat hasad. Karena ini sudah merupakan ketetapan Allah, maka kita ikhlaskan, ya. Oh, ternyata dia lebih baik daripada kita. Oh, ini sudah merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala, sudah merupakan ketetapan Allah. Maka kita tidak boleh iri, dengki ataupun yang lainnya. Sifat-sifat yang tidak baik kita berusaha hilangkan. Mungkin seperti itu. Baik, sekarang kita masuk kepada latihan soal, ya. Setelah kita mengetahui tentang pengertian iman kepada qada dan qadar dan yang lainnya, sekarang kita masuk latihan soal sebagai bentuk tolak ukur, ya, sejauh mana pemahaman kita terhadap materi yang telah disampaikan. Silahkan dibuka halaman 5. Di situ ada 5 dan 6, ya. Di situ ada latihan soal yang pilihan ganda. Silahkan nanti anak-anak mengerjakan latihan soal yang pilihan ganda saja, jadi nomor 1 sampai 10. Silahkan nanti dikerjakan. Kemudian nanti Ustadz akan kirimkan kunci jawabannya. Nanti anak-anak silahkan dilihat kira-kira jawabannya benar, sudah sesuai dengan kunci jawaban yang Ustadz berikan atau belum. Mungkin itu. Silakan, semoga anak-anak bisa mengerjakan latihan ini dengan baik. Mungkin ini yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.